Pemilihan skuad untuk bergabung dalam tim pemburu iblis. Ini hanya kesalahpahaman, saya salah, saya seharusnya tidak meragukanmu Long Hao Chen, aku mohon, cepat lepaskan aku. Chai Er tidak berani mengerahkan kekuatan belatinya yang sangat tajam, dan situasinya akan menjadi lebih rumit jika lukanya terus mengembang. Long Hao Chen sedikit terkejut sebelum menunjukkan senyum lebar, aku tidak ingin melepaskanmu. Kesempatan memelukmu ini adalah sesuatu yang aku peroleh dengan susah payah. Chai Er dengan penuh semangat berkata, bodoh, aku akan membiarkanmu memelukku lagi nanti. Jadi cepatlah lepaskan aku, belati saya memiliki efek menyerap kekuatan hidup, jadi jika ini terus berjalan, kekuatan hidupmu akan habis sepenuhnya. Kamu berjanji untuk melindungiku selamanya, bagaimana kamu bisa melakukannya jika kamu bahkan tidak bisa melindungi tubuhmu sendiri? Keheranan muncul di wajah Long Hao Chen, saat dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku akan mengukir kata-kata ini ke dalam pikiranku, baru kemudian dia akhirnya melepaskan tangannya dari pelukannya. Chai Er telah membuat persiapannya sejak lama, dan mengeluarkan belatinya seperti sambaran petir. Segera, gelombang darah meledak dari dada Long Hao Chen dan keluar dari punggungnya saat dia dengan lemah jatuh. Meskipun Chai Er buta, gerakannya sangat cepat dan akurat. Dengan kecepatan kilat, dia bergegas ke depan untuk menopang tubuhnya dengan jari-jarinya diletakkan di dada serta punggungnya, mencegah darahnya mengalir keluar. Cahaya keemasan lembut membentuk pola segi 6, muncul di tanah dan menerangi seluruh tubuh Long Hao Chen. Seketika, darah berhenti mengalir dan Long Hao Chen hanya bisa merasakan perasaan ringan dan hangat di lokasi lukanya. Detik berikutnya, perasaan sedingin es menyebar dan energi spiritual yang terkonsentrasi di podium tersebar saat lukanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Orang yang bertindak adalah kepala aula tambahan dari kuil pendeta, senior Ruo Sui. Dengan ringan menggelengkan kepalanya, Ruo Sui tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan komentar dengan suara rendah, sungguh sepasang anak bodoh. Ksatria pelindung juga memiliki keterampilan penyembuhan, tetapi dalam hal ini, dibandingkan dengan pendeta yang berspesialisasi di dalamnya, ada celah yang cukup lebar. Bahkan ketika para imam menggunakan kemampuan suci yang sama, efek akhirnya akan berbeda. Dalam hal penyembuhan, para imam memegang kendali yang lebih baik atas kemampuan mereka, dan cahaya suci mereka bahkan lebih ringan. Dengan kehadiran kardinal puncak seperti Ruo Sui di dekatnya, bahkan mati secara sukarela akan sangat sulit, selama kepalanya tidak terluka parah. Yang Hao Han menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakberdayaan, saat dia mengambil langkah maju, kilatan cahaya keemasan muncul dan dia menghilang tanpa pemberitahuan. Jelas, sisa masalah ini tidak membutuhkan intervensi langsungnya. Han Qian terbatuk sekali sebelum melihat 5 master aula tambahan lainnya. Apa yang akan kita lakukan tentang permintaan Long Hao Chen? Mari kita berikan pendapat kita karena situasi seperti ini belum pernah muncul sebelumnya. Menurut semua yang dikatakan Long Hao Chen, meskipun memiliki 2 orang yang dipilih dalam 16 besar alih-alih 1 belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah pasukan pemburu iblis, itu seharusnya tidak menghalangi keadilan prosesnya. Selanjutnya, dia bersedia menukarkan tungku spiritual untuk ini. Saya cenderung menyetujui permintaannya. Sui Feng, bagaimana denganmu? Ying Sui Feng mengerang tanpa menahan diri, merasa murung jauh di lubuk hatinya. Orang bodoh tua ini sangat licik, dengan putri kecil kita Chai Er di sini. Bagaimana mungkin aku tidak memberikan persetujuanku? Ya, aku tidak keberatan. Meskipun dia merasa cukup murung tentang ini, dia masih memberikan persetujuannya dengan sedikit kecewa. San Sui merenung sejenak, sebelum menjawab, sepertinya tidak sesuai dengan aturan. Jika pesaing muda masa depan mengacu pada urusan ini, mungkinkah kita harus terus membuat pengecualian seperti ini? Tetua penyihir Lin Chen berbicara kembali dengan senyum di wajahnya, kakak perempuan San Sui, kamu tidak boleh berbicara seperti ini. Sepertinya Long Hao Chen ini tidak jauh lebih tua dari 10 tahun, tetapi masih berhasil muncul sebagai juara terakhir. Saya khawatir tidak akan mudah bagi pemuda masa depan untuk mencapai prestasi yang begitu besar. Selanjutnya, masalah ini benar-benar karena kebetulan, jadi, kita harus mematuhi permintaan Long Hao Chen. Hanya saja, bukankah harga tungku spiritual agak terlalu besar? Saya pikir kita seharusnya lebih fleksibel terhadap keadaan. Han Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita tidak mengharuskan dia untuk membayar hadiah lain sebagai harga, bagaimana mungkin kita tidak membiarkan orang lain memilih anggota regu lain? Masih lebih baik seperti ini,
Kami membuat pengecualian besar terhadap aturan kali ini, jadi di masa depan, setiap kali seseorang masuk 3 besar, dia akan dapat memilih untuk menukarkan tungku spiritual untuk anggota lain untuk pasukan pribadinya, tetapi anggota tambahan ini tidak harus berada di 16 besar. Apa pendapat semua orang tentang ini? Ruosui menganggukkan kepalanya dan berkata, ayo lakukan seperti ini akan membawa nafas baru bagi umat manusia, kamu memiliki persetujuan saya. Master Aula tambahan kuil prajurit Ren Wokuang juga memberikan persetujuannya, saran saudara Han cukup adil. Telah berhasil berlatih ke tingkat kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, anak-anak ini tidak sesederhana itu. Mereka pasti hampir tidak memiliki masa kecil sama sekali. Sebagai penatua mereka, kita tidak bisa terlalu keras terhadap mereka. Membiarkan keduanya, dengan hubungan yang begitu baik, berada dalam tim yang sama akan berkontribusi besar pada kolaborasi semua anggota di dalamnya bersama-sama. Han Qian tersenyum, karena semua orang menyetujui, saya akan segera menyerahkan permintaan ini kepada pemimpin aliansi segera setelah saya kembali, melihat bahwa itu telah mendapatkan persetujuan dari semua wakil pemimpin aliansi, pembentukan tim dengan roulette akan berlangsung besok. Long Hao Chen sangat bersuka cita. Dengan hormat membungkuk pada 6 master aula tambahan dan berkata, terima kasih banyak kepada kalian semua para senior atas bantuanmu. Han Qian membuka matanya lebar-lebar tanpa menahan diri, memelototinya, cepat dan pergi istirahat, saya benar-benar tidak tahu apakah yang kamu lakukan pantas dipuji atau tidak. Long Hao Chen menjulurkan lidahnya, pada saat itu, dia akhirnya terlihat, sampai batas tertentu, seperti anak laki-laki berusia 14 tahun. Han Qian berbalik, dan menghadapi pesaing lain yang belum pergi, berteriak keras, apa yang masih kalian lihat? Semuanya berubah menjadi debu, para pemuda segera bubar dalam keadaan gempar, membahas tentang hal-hal hari ini yang cukup sulit untuk dikomentari. Li Xin buru-buru maju, melihat noda darah di dada Long Hao Chen, dia benar-benar tertekan, adik kecil, apakah benar-benar perlu untuk itu? Long Hao Chen tertawa kecil, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memegang erat tangan kecil Chai Er yang sedingin es. Li Xin tidak membahas masalah ini lebih dalam, hanya saja, kesannya tentang Hao Chen menjadi lebih besar dari sebelumnya, diam-diam menatap Long Hao Chen, yang diam-diam pergi sambil memegang tangan Chai Er, dia datang untuk mengepalkan tinjunya. Lin Xin kembali sadar, berbalik, yang bisa dia lihat hanyalah kakeknya yang berdiri di sisinya dengan tatapan serius. Kakek, Lin Xin menunduk, sejak kecil hingga sekarang, dia telah dimarahi dan dipukul oleh kakeknya berkali-kali. Namun, kutukan gila yang dia harapkan kali ini tidak tiba, sebuah tangan besar dan hangat diletakkan di bahunya, dengan lembut menepuknya. Bagimu untuk berdiri pada saat itu, tampaknya kamu setidaknya seorang pria pada akhirnya. Menepuk sekali lagi bahu cucunya, Lin Chen mengambil langkah besar, di sudut mulutnya muncul senyuman. Tampaknya cucunya yang awalnya berperilaku sangat tidak menyenangkan, akhirnya tumbuh dewasa. Lin Xin, bagaimanapun telah berdiri untuk membela Long Hao Chen dan selanjutnya memutuskan untuk memikul semua tanggung jawab dalam masalah itu. Akhirnya, cucunya tidak mempermalukannya, sampai batas tertentu, dia mulai tumbuh sebagai pria sejati. Melihat sosok kakeknya dari belakang, Lin Xin tiba-tiba merasakan perasaan bergejolak melonjak keluar dari lubuk hatinya, entah bagaimana. Kedua matanya menjadi lembab, saat dia menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengarnya, Ibu, alangkah baiknya jika kamu masih hidup. Chai Er meraih tangan Long Hao Chen, sering memeriksa denyut nadi pergelangan tangannya, untuk memastikan bahwa tubuhnya dalam kondisi baik. Baginya untuk berhasil sepenuhnya menghilangkan efek tambahan dari belatinya dengan begitu mudah, kemampuan penyembuhan Kardinal Ruosui benar-benar terbaik. Sekarang, Long Hao Chen hanya merasa sedikit lemah karena kehilangan darah, bahkan luka lain di tubuhnya secara tidak sadar disembuhkan olehnya. Itu membuktikan betapa pentingnya seorang pendeta yang luar biasa bagi sebuah tim. Itu adalah jaminan kelangsungan hidup seluruh pasukan. Chai Er adalah orang yang memimpin Long Hao Chen kembali ke hotel. Dia pergi sejauh untuk masuk ke kamarnya untuk pertama kalinya. Li Xin tidak tinggal lama. Setelah memastikan bahwa luka Long Hao Chen tidak terlalu buruk untuk terakhir kalinya, dia perlahan mundur, meninggalkan dua kekasih kecil ini sendirian. Long Hao Chen menarik Chai Er, membiarkannya duduk di sisinya sebelum dengan lembut mengangkat kerudungnya. Chai Ber dengan cepat menundukkan kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang cantik yang menjadi merah. Apakah kamu masih merasa tidak enak badan? Kamu meludahkan darah lebih awal.
Long Hao Chen merangsang pelindung pergelangan tangannya, menggunakan mantel suci tambahannya, untuk menutupi mereka berdua di dalamnya. Merasakan sensasi hangat dari mantel suci, Chai Er dengan ringan menggelengkan kepalanya. Maaf Hao Chen, akulah yang menyebabkan kecelakaan hari ini. Jika saya tidak begitu gelisah, kamu tidak akan seperti ini. Long Hao Chen memulai, Chai Er, sayalah yang seharusnya memberitahumu tentang masalah ini dengan Lin Xin sebelumnya. Bagaimana saya bisa menyalahkan kamu? Chai Er menggelengkan kepalanya dan berkata, akulah yang tidak percaya padamu. Ini sudah kedua kalinya, setelah yang pertama dan kedua, saya tidak akan membiarkan yang ketiga kalinya terjadi. Di masa depan, apapun yang akan kamu lakukan, saya akan memiliki kepercayaan penuh kepadamu dan mendukung kamu dalam pilihanmu. Saya tidak akan membiarkan situasi seperti hari ini terulang lagi. Melihat wajahnya yang sangat cantik dan mendengarnya berbicara tentang tanggung jawabnya seperti ini, Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi merentangkan tangannya dan dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya. Meskipun Chai Er langsing, tubuhnya terasa sangat lembut, memeluknya di dadanya terasa sangat nyaman. Sejak Long Hao Chen memeluknya untuk pertama kalinya, dia datang untuk sangat menikmati perasaan seperti ini. Wajah cantik Chai Er berubah menjadi lebih merah, tetapi dia tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun, dengan lemah lembut di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Sebaliknya, kebahagiaan yang dia pancarkan hanya diperkuat seiring berjalannya waktu. Masalah hari ini menyebabkan keduanya mengalami cedera, dan melangkah lebih jauh untuk mengganggu seleksi perburuan iblis, tetapi itu membuat mereka merasakan pentingnya mereka melekat satu sama lain dengan lebih baik. Demi Long Hao Chen, Chai Er menyerah 2 kali, semuanya untuk Hao Chen. Lebih penting lagi, kesalahan Long Hao Chen adalah apa yang membuatnya memuntahkan darah. Untuk menghasilkan efek seperti itu, betapa sayangnya Long Hao Chen di hatinya. Dan demi dia, Long Hao Chen lebih suka meninggalkan harta karun dari surga yang dikenal sebagai tungku spiritual, dan bahkan bersedia meninggalkan tempatnya sebagai anggota pasukan pemburu iblis. Yang lebih penting lagi, demi mengurangi kesan buruk Zheng Yue tentang dia tidak ragu untuk menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya untuk menunjukkan perasaannya yang tulus. Poin utama dari pelukan mereka berdua lakukan bukanlah tentang tubuh mereka yang menempel erat satu sama lain, tetapi yang lebih penting, jarak antara hati mereka menyempit. Itu berlangsung sampai senja, ketika Long Hao Chen akhirnya mengirimnya kembali ke kediamannya. Meskipun mereka mengalami begitu banyak masalah, pada akhirnya, semuanya telah terpecahkan. Ini memungkinkan Long Hao Chen merasa sangat lega. Tidak terpisah dari Chai Er, itu adalah tujuan utama. Padahal sekarang, masalah ini akhirnya terselesaikan, Long Hao Chen akhirnya bisa memusatkan perhatiannya pada upacara seleksi besok. Pada akhirnya, siapa yang akan menjadi bagian dari pasukan pemburu iblis miliknya? Dia sudah memilih 2 orang, Lin Xin dan Kai Er. Jadi sekarang, hanya 3 orang lagi yang tersisa, seorang pendeta, seorang prajurit, dan seorang summoner. Tentang fakta bahwa dia menukarkan tungku spiritual demi Chai Er, Long Hao Chen tidak merasakan penyesalan sedikit pun. Baginya, bahkan 10 atau 100 tungku spiritual tidak dapat dibandingkan dengan Chai Er. Pagi yang cerah, matahari berada di tengah terbit. Stadion Ksatria sekali lagi penuh dengan kegembiraan. Banyak pesaing datang saat fajar, dengan antusias berdiskusi dengan orang-orang yang mereka kenal tentang semua yang terjadi kemarin. Terlepas dari apakah itu pertempuran antara Long Hao Chen dan Yang Wenzhao, atau keterikatan perasaan yang terjadi setelahnya, semuanya menjadi topik diskusi. Namun, fakta yang paling banyak dibahas sebenarnya adalah tahta ilahi yang telah dilepaskan Yang Hao Han pada waktu itu. Yang paling bangga adalah para pesaing dari kuil Ksatria. Mendengar orang lain membicarakannya dan melihatnya secara pribadi memberikan perasaan yang sama sekali berbeda. Kekuatan absolut tahta ilahi adalah sesuatu yang bahkan dari langkah ke-9 dari kuil assassin, Zheng Yue, tidak berani melawan secara membabi buta. Itu adalah artefak ilahi yang asli. Long Hao Chen, Chai Er, dan Li Xin tiba bersama. Tetapi setelah melihat mereka memasuki stadion, para pesaing lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Semua tatapan yang diarahkan ke Long Hao Chen dipenuhi dengan kekaguman. Meskipun muda, dia memiliki keberanian untuk menantang aturan aliansi. Dia bahkan melawan tetua dari langkah ke-9. Keberanian ini bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Fakta yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa, setelah semua yang dia lakukan, dia tampak baik-baik saja. Namun, beberapa melihat Long Hao Chen dengan kasihan. Bagaimanapun,
Apa yang dia tinggalkan adalah tungku spiritual, selain itu, dia adalah juara. Orang yang memiliki prioritas dalam pemilihan tungku spiritualnya di antara ketiganya. Karena alasan ini, penolakannya tampak lebih menyedihkan. Setelah istirahat malam, Lin Xin tampaknya telah pulih ke keadaan yang baik, saat dia mengambil inisiatif untuk memanggilnya, Hao Chen. Long Hao Chen tersenyum tipis, mengulurkan tangan kanannya ke arahnya sebelum berkata, "Saudara Lin, nanti kita akan menjadi mitra regu." Lin Xin melemparkan rambut hijau tuanya sendiri sebelum mengulurkan tangannya secara bergantian, "Kami bukan hanya mitra, tetapi juga saudara." Saat kedua tangan menggenggam yang lain, Long Hao Chen mengangguk padanya. Seperti sebelumnya, setelah melihat Lin Xin, kulit Lin Xin tidak terlihat begitu bagus, dia hanya mendengus dingin sebelum menoleh. Jika bukan karena orang ini, segalanya tidak akan menjadi begitu rumit. Tentu, 3 botol pil yang diberikan Lin Xin saat itu sangat berharga. Namun, apa yang harus diberikan Long Hao Chen sebagai imbalan bukan hanya tempat di timnya sendiri, tetapi di samping itu dan yang lebih penting, ia harus membayar harga tungku spiritual. Itu hanya tak tertandingi dengan pil-pil itu. Lin Xin tidak berani memprovokasi orang-orang dalam kelompok Long Hao Chen dan pergi ke depan untuk mencari tempat duduk. Setelah waktu yang singkat, semua pesaing bersatu kembali. 6 master aula tambahan dari 6 kuil besar juga masuk perlahan, naik ke platform kemarin sekali lagi. Suasana hati Han Qian sepertinya telah kembali normal. Menghadapi para pemuda yang duduk di ruang tunggu ini, dia menyatakan dengan suara yang dalam, "Kemarin, pertandingan seleksi terakhir akhirnya berakhir. Meskipun beberapa insiden terjadi pada akhirnya, sebenarnya, kompetisi seleksi pemburu iblis berjalan lancar, dan dari semua kuil, beberapa pemuda yang luar biasa keluar. Itu benar, kami sangat bersyukur. Sekarang, sebelum upacara seleksi berlanjut, saya punya sesuatu untuk diumumkan." Para pesaing secara alami tahu tentang apa yang akan dia nyatakan, tetapi mereka semua masih mendengarkan dengan serius. Han Qian mengumumkan, mengingat situasi yang muncul kemarin, dan tentang permintaan juara Long Hao Chen, kami datang untuk bernegosiasi dengan kepala aliansi dan mendapat persetujuan mereka tentang masalah ini. Keputusan terakhir adalah mulai sekarang dan seterusnya, di akhir seleksi perburuan iblis, masing-masing pesaing yang akan masuk 3 besar akan memiliki kemungkinan untuk menukarkan hadiah untuk memilih orang lain untuk ditambahkan ke pasukan pemburu iblis mereka sendiri. Namun, di antara 2 orang terpilih, seseorang tidak bisa berada di 16 besar. Setelah pidato ini, banyak komentar terdengar dari ruang tunggu, sedemikian rupa sehingga Long Hao Chen dapat mendengar apa yang dikatakan beberapa pesaing wanita. "Jika seseorang bersedia menukarkan tungku spiritualnya untuk saya bersedia menikah dengannya." Berbalik dan menatap Chai Er, yang telah mengenakan kerudung bersih, Long Hao Chen tersenyum tipis. Dibandingkan dengan Chai Er, tungku spiritual dapat dianggap sebagai apa? Han Qian berkata, "Jika tidak ada yang keberatan, upacara pemilihan kami dapat dimulai lagi." Long Hao Chen, Yang Wenzhao, Mu Ning, naik ke atas panggung, yang lainnya harus mengikuti anggota staf. Long Hao Chen berdiri dan maju dengan langkah besar. Setelah menjalani proses penyembuhan tadi malam, kondisi tubuhnya jauh lebih baik. Mereka bertiga menaiki teras sekali lagi, berdiri di depan Han Qian dan master aula tambahan lainnya. Penampilan Han Qian menyapu ketiga orang itu sebelum akhirnya berhenti di tubuh Long Hao Chen. "Long Hao Chen, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu masih bersikeras pada pilihan kamu dari kemarin untuk menukarkan hadiah tungku spiritual?" Long Hao Chen mengangguk tanpa ragu sedikit pun, "Ya, pilihanku seperti sebelumnya, Chai Er dan Lin Xin." Han Qian mengangguk dan berkata, "Bagus, Chai Er, Lin Xin, melangkah maju. Apakah kamu bersedia menjadi bagian dari pasukan Long Hao Chen?" "Saya bersedia," Lin Xin dan Chai Er memberikan jawaban yang sama hampir bersamaan. Di bawah bimbingan anggota staf, Chai Er dan Lin Xin maju ke peron, mereka berdua berdiri di samping kursi pertama. Han Qian menoleh untuk melihat Yang Wenzhao, peringkat kedua dari kompetisi individu. "Yang Wenzhao, kamu mungkin membuat pilihan kamu juga." Tatapan Yang Wenzhao menyapu para pesaing sebelum akhirnya berhenti pada sosok yang relatif kecil. Tanpa ragu-ragu, dia berkata, "Mitra yang saya pilih adalah Chen Ying-er dari kuil spiritual." Terkejut keheranan tiba-tiba naik dan turun berturut-turut dari bawah. Bahkan para master aula tambahan tampak cukup bingung, hanya Han Qian yang memiliki penampilan seseorang yang memahami dengan jelas situasinya. Banyak orang berpikir, ada apa dengan 2 orang dari kuil ksatria itu?
siapa Chen Ying'er ini? Setidaknya, dia sama sekali bukan bagian dari 16 besar. Pilihan yang begitu berharga dari Ksatria Unicorn Starlight ini sebenarnya diarahkan untuk memilih seseorang di luar 16 besar, dan dari nama orang ini, selanjutnya adalah seorang gadis. Mungkinkah kuil Ksatria hanya penuh dengan perasaan penuh kasih sayang? Han Qian melihat Chen Ying'er yang mungil ini dan bertanya padanya, Chen Ying'er, apakah kamu bersedia menjadi anggota pasukan Yang Wenzhao? Chen Ying'er melirik Yang Wenzhao, berdiri di atas panggung, sebelum menoleh dengan gerakan berlebihan, dan menggunakan suara yang agak meruncing untuk menjawab, saya tidak mau. Seluruh stadion menjadi gempar sekali lagi. Wajah kepala-kepala pembantu 6 kuil besar menjadi bingung yang sangat luar biasa untuk dilihat. Apakah anak ini sebenarnya berspesialisasi dalam memilih pertengkaran? Di antara penampilan mereka, yang terlihat paling jelek adalah San Sui yang dipenuhi amarah, tidak mengatakan apa-apa lagi. Wajah Han Qian sedikit tenggelam, saat dia bertanya, Chen Ying'er, apakah kamu yakin akan hal ini? Tanpa ragu sedikit pun, Chen Ying'er menjawab, saya yakin akan hal itu. Siapa yang ingin berada di pasukan pemburu iblis yang sama dengan orang ini? Dari penampilan mereka, banyak pesaing wanita yang sangat cemburu dan bingung. Untuk kompetisi tahun ini, meskipun Long Hao Chen berakhir sebagai juara, yang paling menarik bagi pesaing wanita adalah Yang Wenzhao. Pertama, itu adalah masalah usia. Meskipun Long Hao Chen luar biasa dan bahkan lebih tampan, dia terlihat terlalu muda. Bagi gadis-gadis ini, yang usianya sekitar 20 tahun, pada dasarnya tidak ada pemikiran semacam ini. Kemudian, itu juga karena hubungannya dengan Chai Er. Bukankah dia menempel padanya seperti lem, berbagi perasaan bersama? Siapa lagi yang mungkin memiliki kesempatan? Tapi Yang Wenzhao tidak sama. Dia tidak hanya memiliki usia yang pas, tetapi lebih jauh lagi, dia memiliki kekuatan yang tangguh selain tunggangan indah yang dikenal sebagai unicorn cahaya bintang. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pesaing wanita menganggapnya sebagai pasangan pria yang ideal. Tetapi pada saat itu, mereka mendengar dia mengatakan pilihannya adalah Chen Ying'er. Jelas, alasannya bukan tentang kekuatan bertarung. Han Qian menjelaskan Yang Wenzhao, dan menyatakan, Chen Ying'er tidak mau masuk ke pasukan kamu, kamu dapat memilih sekali lagi. Penampilan Yang Wenzhao menjadi sangat suram. Ying'er, apakah ini lelucon? Tapi apa yang bisa dia lakukan jika Chen Ying'er tidak mau menerimanya? Bahkan jika dia memilih untuk melakukan hal yang sama seperti Long Hao Chen, dia masih membutuhkan persetujuan gadis itu. Diam-diam menghela nafas pada dirinya sendiri, dia ragu-ragu sejenak sebelum menyatakan, aku memilih Huang Yi dari kuil penyihir. Han Qian mengangguk, sebelum menyatakan, Huang Yi, apakah kamu bersedia menjadi anggota tim Yang Wenzhao? Berdiri di baris pertama, Huang Yi menjawab tanpa ragu sedikit pun, saya bersedia. Meskipun Yang Wenzhao adalah ksatria retribusi, bukan ksatria pelindung, kekuatannya adalah sesuatu yang dilihat semua orang dengan jelas, dan dalam kapasitasnya sebagai penyihir elemen bumi, Huang Yi adalah seorang ahli dalam pertahanan, jadi mereka secara alami mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain. Terakhir, tatapan Han Qian jatuh pada tubuh Mu Ning, peringkat ketiga dari kompetisi individu. Mu Ning, pilihanmu adalah? Mu Ning hampir melontarkan jawabannya, saya memilih Duan Yi dari kuil ksatria, dan saya bersedia memberinya posisi pemimpin regu. Keputusan ini adalah sesuatu yang sudah dia rencanakan kemarin, yang di atasnya, Long Hao Chen dan Yang Wenzhao, keduanya adalah ksatria dan dia secara alami ingin memilih satu untuk bergabung dengan pasukannya. Jika seseorang bertanya siapa yang paling beruntung dari kompetisi ini, tanpa keraguan sedikit pun, dia akan menjadi yang terpilih. Kekuatan Duan Yi sama sekali tidak kalah dengan Long Hao Chen dan Yang Wenzhao. Kekuatan yang tangguh di atas fakta bahwa dia adalah seorang ksatria pelindung, dia juga memiliki mamut bertanduk emas sebagai tunggangan. Secara alami akan menjadi pilihan yang paling tepat jika Duan Yi bisa bergabung dengan timnya. Akibatnya, untuk mendapatkan persetujuan Duan Yi, Mu Ning pergi sejauh memilih untuk langsung memilih untuk meninggalkan posisi pemimpin regu. Dalam hal kekuatan, dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Duan Yi, ditambah lagi, tempat ketiga ini adalah sesuatu yang dia dapatkan secara kebetulan, semuanya demi membuka jalan bagi kesuksesan pasukan pemburu iblis masa depannya. Untuk pilihan cerdas ini, Han Qian tidak bisa membantu tetapi membuka rahangnya untuk memuji, mengarah ke Duan Yi, yang berdiri di baris pertama di bawah, bertanya, Duan Yi, apakah kamu bersedia? Duan Yi melihat Mu Ning, dan Mu Ning juga menatapnya,
matanya tampak penuh ketulusan. Saya bersedia, meskipun dia tidak masuk ke 3 besar, untuk dipilih juga merupakan suatu kehormatan. Apalagi fakta bahwa pihak lain bersedia menyerahkan posisi pemimpin regu kepadanya. Selain mendapatkan 3 posisi pertama, manfaat terbaik dari 3 pesaing teratas secara alami adalah dapat memilih anggota untuk skuad mereka sendiri. Secara alami, keberuntungan masih akan tetap menjadi faktor kunci. Setelah menyelesaikan upacara pemilihan, roulette akan diputar berikutnya, dan masing-masing pesaing memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan. Semua orang berharap menjadi bagian dari salah satu dari 3 tim teratas. Semakin kuat anggota tim seseorang, semakin aman mereka. Dan yang paling menarik perhatian adalah Long Hao Chen, diikuti oleh Mu Ning dan Duan Yi yang termasuk dalam regu ketiga, dan kemudian yang terakhir, Yang Wenzhao.